warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan yang utama, yakni surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan di bulan suci Ramadan ini dengan memaksimalkan amal saleh kita di sepertiga terakhir bulan Ramadan, insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas tentang harta dan waris. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita aturan-aturan yang sungguh sangat sempurna di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara aturan-aturan yang sempurna tadi adalah aturan tentang harta dan secara khusus adalah tentang waris. Di mana Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian di sana dijelaskan dengan sangat detail. Dari sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum, kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang muamalah diceritakan atau disebutkan dengan cukup detail, ya. Termasuk diantaranya tentang muamalah, salah satunya dalam masalah harta yaitu waris. Ini juga sangat detail. Misalnya kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan juga ayat terakhir ayat 176. Allah Subhanahu wa taala begitu detail memberikan kepada kita tuntunan dan aturan bagaimana kemudian mengelola dalam masalah harta ini. Karena memang harta, ya, adalah sesuatu yang penting bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan harta dengan sebutan yang yang harus kemudian kita renungkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta ini dengan sebutan qiyamah. Artinya harta adalah sesuatu yang digunakan untuk menopang kehidupan, ya, untuk tegaknya kehidupan. Karena dia adalah sebagai penopang kehidupan, maka dia adalah sesuatu yang penting. Tetapi kalau kita lihat juga pada saat yang bersamaan, harta itu adalah sesuatu yang bisa juga berbahaya. Kenapa dikatakan penting? Karena dengan harta kita bisa melakukan amal soleh. Dengan harta kita bisa melakukan amal soleh, melipat gandakan kebaikan dengan lebih banyak lagi. Bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi dunia ini untuk 4 kelompok manusia. Ya. Di dalam hadis innamad dunya li arba'ati nafar. Ya, dunia ini memang dibagi untuk 4 kelompok. Kelompok yang pertama disebutkan dalam hadis adalah orang yang berilmu dan memiliki harta. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan juga diberikan harta. Dan dia gunakan ilmu dan hartanya itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kata Allah dalam hadis ini adalah sebaik-baik kedudukan. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang mereka diberikan ilmu tetapi
Allah tidak memberikan mereka banyak harta. Ya. Tetapi kelompok yang kedua ini juga istimewa karena memang mereka memiliki cita-cita, mereka memiliki keinginan agar bila kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka harta, maka mereka ingin seperti kelompok yang pertama, yaitu orang yang Allah berikan ilmu dan juga Allah berikan harta, yang dengan kemudian mereka banyak melakukan amal soleh. Maka istimewa bagi kelompok kedua ini, walaupun mereka tidak memiliki harta, tetapi kemudian mereka memiliki pahala yang sama dengan kelompok yang pertama. Karena kalau kita lihat urutan pertama dan kedua, ya, walaupun kemudian kelompok nomor 2 ini juga kemudian memiliki keistimewaan, tetapi kalau kita lihat kelompok yang pertama disebut terlebih dahulu ya dengan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu dan juga dengan harta. Maka tentu harta ini memiliki peranan yang penting. Ya. Harta memang disebut dalam hadis kedudukannya tidak lebih baik daripada seekor sayap nyamuk, gitu. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah pengandaian kepada kita, andai kata dunia ini ya lebih baik daripada satu sayap seekor nyamuk, maka kemudian Allah tidak akan pernah mau memberikan bahkan hanya seteguk air kepada orang kafir. Artinya dunia ini memang tidak memiliki kedudukan yang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dunia atau harta termasuk di dalamnya adalah cara bagi kita untuk melipat gandakan kebaikan. Sehingga kalau kita lihat juga bahkan di dalam daftar nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritasnya adalah orang-orang yang kaya, ya. Ada sebut saja misalnya Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talhah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kemudian Abu Bakar juga termasuk orang yang kaya, Umar juga termasuk orang kaya. Mungkin hanya sekitar 3 orang yang dalam catatan sejarah mereka bukan orang yang kaya raya. Jadi 7 dari 10 sahabat Nabi itu adalah orang yang kaya, orang yang memiliki harta, orang yang Allah titipi kepada mereka ilmu dan juga harta. Nah, maka kemudian kita kalaupun oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini tidak atau belum memiliki harta sebagaimana yang lain, orang-orang dermawan yang saleh begitu, maka paling tidak kita memiliki cita-cita agar kelak apabila kemudian Allah memberikan titipan kepada kita harta tersebut kita gunakan untuk kebaikan, untuk melakukan amal saleh. Dan tentu kita berharap bahwa harta kita adalah harta yang berkah, karena harta yang halal saja belum cukup, karena harta yang halal pasti akan dihisab dengan sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta yang haram atau sekedar subhat sekalipun, ya tentu kita tidak bercita-cita memiliki harta yang seperti itu. Tetapi kita bercita-cita agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang dengannya kita kemudian melakukan banyak amal soleh. Kemudian kelompok yang ketiga yang disebutkan dalam hadis adalah kelompok orang yang Allah beri harta dia tetapi dia tidak memiliki ilmu. Maka kemudian dengan hartanya itu dia melakukan aktivitas foya-foya, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kedudukan yang buruk. Dan yang keempat adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki ilmu. Tetapi dia kemudian bercita-cita apabila saya memiliki harta sebagaimana si fulan, yaitu dia melihat orang yang memiliki harta tetapi dia foya-foya, dia senang-senang dengan hartanya, tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang tidak memiliki harta ini, tidak memiliki ilmu ini, walaupun dia tidak memiliki harta sebagaimana kelompok yang ketiga, tetapi dia dicatat sama seperti orang yang ketiga. Nauzubillah. Maka kedudukan harta di dalam Islam ini tentu adalah sarana atau alat saja bagi kita untuk melakukan banyak amal saleh, banyak kebaikan.
sehingga hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bisa kita konversi harta itu menjadi pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kemudian kita berbicara dari sisi harta. Yang kemudian tadi di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan istilah harta ini dengan kata qiyamah dalam Quran surah An-Nisa ayat 5. Nah, sekaligus harta ini selain penting, sebagaimana tadi telah saya berikan contoh, ya, bahkan 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga sejak di dunia pun adalah orang yang kaya, tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa harta bisa jadi juga amat berbahaya. Ya. Harta dapat membinasakan seseorang. Ya. Di dalam Al-Quran bahkan disebutkan ya, beberapa tokoh orang-orang yang celaka karena harta. Nah, tentu kita tidak berharap yang seperti itu. Dan oleh karenanya maka, karena harta ini penting sekaligus berbahaya, maka harta perlu diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh harta itu kemudian dibiarkan liar tanpa pengelolaan aturan dari aturan yang bersumber dari zat yang maha benar, zat yang maha mengetahui hakikat harta itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dalam pengelolaan harta, di mana kemudian harta ini apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta ini akan menjadi warisan yang akan diterima oleh para ahli warisnya. Maka kemudian sebelum harta itu dibagikan kepada orang yang berhak, yakni ahli waris, maka kita, ya, anjurannya di dalam Islam bahwa sesungguhnya sebelum berbicara masalah waris, kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132 sampai dengan 133, ya, di penghujung juz pertama surat Al-Baqarah, bagaimana kemudian digambarkan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya sebelum berbicara masalah harta, maka generasi-generasi mulia para nabi diantaranya adalah orang yang kemudian berbicara masalah keimanan dan akhlak terlebih dahulu sebelum berbicara masalah harta. Ya, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassabiha, bagaimana kemudian ketika Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub, ya, berpesan agar kemudian anak keturunan mereka jangan mati dalam keadaan kecuali ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Ya, apakah kalian kemudian menjadi saksi bagaimana ketika Yakub akan kemudian menemui ajalnya, ketika Nabi Yakub akan wafat, gitu ya. Maka kemudian idqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Itu yang ditanyakan terlebih dahulu oleh Nabi Yakub kepada keturunannya. Setelah Nabi Yakub meninggal, apa yang kemudian disembah, apa yang kemudian ditaati oleh anak keturunannya. Maka kemudian anak keturunannya menjawab dengan jawaban yang luar biasa sebagai seorang beriman. Mereka mengatakan dalam ayat bahwasanya akan beriman kepada Tuhannya ayah mereka, yakni Nabi Yakub, dan Tuhannya ayahnya Nabi Yakub dan keturunan orang-orang yang saleh, yaitu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, begitu. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kenapa kemudian hari ini banyak terjadi permasalahan dalam masalah waris? Karena ada sesuatu yang tidak selesai dalam masalah keimanan. Ya. Sehingga sebelum kemudian berwasiat dalam masalah harta, sekiranya kemudian seseorang yang akan meninggal ini sudah mempersiapkan generasi yang akan ditinggalkan dalam hal keimanan dan akhlak mereka. Nah, kalau kita lihat banyak persengketaan dalam masalah waris, bahkan tidak sedikit yang bahkan sampai mengakibatkan pada pembunuhan, ya, permusuhan, kehancuran hubungan silaturahmi antar anggota keluarga, pasti diawali karena masalah keimanan. Karena kalau keimanan mereka telah kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan ragu untuk menggunakan aturan Allah dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah dalam masalah yang cukup sensitif, dalam masalah pembagian harta. Ya. Sebagaimana tadi telah diuraikan bahwasanya sesungguhnya pembahasan tentang harta ini adalah pembahasan salah satunya waris
juga adalah masalah yang cukup detail. Termasuk diantaranya dalam masalah utang piutang, itu juga cukup detail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 282 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu dan seterusnya gitu. Ini kemudian ayat yang panjang, ya, ayat yang bahkan terpanjang di dalam Al-Qur'an dan itu cukup detail. Mengapa kemudian hikmahnya ya, kenapa pembahasan tentang harta ini detail oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita lihat sisanya tidak sisanya cukup yang di dalam hadis begitu. Tidak seperti misalnya dalam masalah fikih, dalam masalah sholat. Di dalam Al-Qur'an singkat. Baru kemudian dia dibahas cukup detail di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masalah waris ini bahkan sudah detail sejak di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka kita harus memahami apa kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan hukum-hukum waris ini. Kalau kita lihat ada 3 ayat utama yang kemudian itu menjadi rujukan utama kita dalam masalah waris ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Sebelum kemudian kita membahasnya ya, kita lihat ya, sesungguhnya di dalam ayat-ayat tersebut ada satu keunikan begitu ya. Kalau kita lihat di setiap penghujung ayat-ayat tersebut yang berbicara tentang waris, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan salah satu sifatnya yaitu alim. Ya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 Allah menegaskan innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui, ya Maha Hakim, ya Maha bijaksana. Seolah-olah ya ditegaskan bahwasanya di dalam ayat ini Allah yang paling tahu ketimbang kita. Walaupun mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa pembagian waris tidak harus mengikuti hukum Islam, maka itu adalah perilaku yang menyalahi syariat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa pembagian dengan tata cara sendiri itu lebih baik daripada hukum Allah. Nauzubillah. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Allah kemudian menegaskan innallaha kana aliman hakim dan Allah juga Maha bijaksana. Kemudian di dalam ayat 12 wallahu alim alimun halim. Ya, Allah kemudian juga tegaskan di situ bahwasanya Allah adalah Maha mengetahui, Maha halim, Maha penyantun. Kemudian di ayat yang terakhir ya ayat 176 wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ada 3 ayat tentang waris yang Allah berikan penutup dengan penutup yang sama, menegaskan sifat Allah, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha mengetahui. Ya. Nah, oleh karena itu maka Allah kemudian di dalam ayat 11 ya, menegaskan fardhatan minallah. Ya Allah kemudian menegaskan bahwasanya berkaitan dengan hukum waris ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebetulnya sangat sederhana memahami ini. Ya, kita tidak perlu lagi kemudian mencari-cari bagaimana cara membagikan waris yang terbaik yang menurut akal manusia. Allah telah menyiapkan mana yang terbaik bagi kita. Ya. Karena la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalau kemudian kita mencoba mengkalkulasi si fulan anak ini hartanya harus lebih banyak daripada hal yang lain. Si fulan anaknya ini harus dapat bagian segini-segini. Istrinya atau suaminya misalnya, atau ayahnya atau ibunya mendapatkan sekian-sekian. Saudaranya mendapatkan sekian-sekian misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an ini, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sungguh kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Nah, apalagi kemudian harta ini sejak awal sudah harus kita pastikan bahwa dia adalah harta yang bukan saja halal,
tetapi juga haruslah harta yang selamat, harta yang berkah, begitu. Sehingga ketika dia dibagikan kepada para ahli waris, dia bukanlah harta yang menyebabkan perpecahan, harta yang syubhat atau harta yang haram, harta yang kemudian mengakibatkan kebinasaan. Nah, maka penting bagi kita untuk mempersiapkan diri ya menjelang kematian kita dengan sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala selain keimanan, ya tentu adalah menyiapkan generasi yang kuat ya, baik dari sisi keimanan dan juga dari sisi harta yang halal, selamat dan kemudian berkah. Kemudian Allah menegaskan faridatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-12 ya Allah juga sama wasiyatan minallah. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Allah berwasiat kepada kalian. Artinya ini perintah. Ya. Kalau perintah, faridah, wasiyah, dia adalah kewajiban, dia perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu lagi mencari-cari aturan di luar itu. Dan ini sebetulnya bukan hanya saja di dalam masalah waris, tetapi dalam masalah yang lain. Baik harta secara umum, ataupun kehidupan, baik pendidikan, baik itu ekonomi, baik itu politik, dan lain sebagainya. Maka semuanya harus diatur dengan aturan Islam. Nah, terlebih dalam pembahasan kita kali ini, wasiyatan minallah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. Sungguh Allah itu Maha tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kita tidak tahu betapapun kita menganggap diri kita hebat, betapapun kita menganggap diri kita mengetahui mana yang baik dan yang buruk, sesungguhnya Allah jauh lebih mengetahui daripada kita. Allah lebih mengetahui apa dampak yang akan terjadi, bukan hanya saja saat ini, bukan hanya di masa depan, tetapi bahkan sampai dengan akhirat. Allah lah yang paling tahu, karena Allah lah yang menciptakan dampak-dampak itu. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali taat kepada Allah. Dan Allah juga kemudian menyebutkan sifatnya yang lain, yaitu Halim, yaitu Allah Maha Penyayang. Seolah Allah kemudian ingin agar kita ini tidak susah, agar kemudian dengan aturan ini kita tidak menjadi sulit, agar dengan aturan ini kita tetap bahagia di dunia dan akhirat. Maka jangan cari jalan yang lain, maka cari jalan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, menegaskan dengan sifatnya Halim, Maha Penyantun. Allah Maha Baik ya. Tidak mungkin Allah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Sehingga aturan waris ini pun oleh beberapa pihak, terutama orang-orang yang membenci Islam, yang mengatakan bahwasannya ini adalah diskriminasi terhadap perempuan, karena perempuan misalnya mendapat satu sedangkan laki-laki mendapat dua. Demi Allah, ini adalah tuduhan yang sangat keji, ya, dengan menganggap bahwa Allah tidak lebih tahu ketimbang manusia. Maka kita sebagai orang beriman hakikatnya sangat yakin 100% bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Halim. Allah adalah zat yang maha baik kepada kita, zat yang tidak mungkin beraniaya, berbuat aniaya kepada kita, sehingga aturannya pasti adalah aturan yang memberikan manfaatan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian di ayat yang terakhir juga sama, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan ya tadi bahwa sesungguhnya aturan Allah ini ya adalah aturan yang terbaik ya. Aturan yang disebutkan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang akan terjadi bukan saja hari ini tetapi kemudian apa yang akan terjadi jauh ke depan. Sehingga sungguh sangat miris bagi kita mengetahui bahwasannya pembagian waris ini tidak jarang menjadi satu persoalan keluarga yang tidak kunjung selesai. Buruknya hubungan antara saudara, buruknya hubungan antara adik dan kakak misalnya, buruknya hubungan dengan kerabat, itu diantaranya adalah karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kemudian tata cara pembagian warisnya tidak sesuai dengan hukum Allah, ditambah lagi misalnya na'udzubillah summa na'udzubillah, harta itu ternyata didapatkan dengan cara yang haram.
ya, dengan cara mencuri, misalnya mengambil hak-hak orang lain. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku takjub kepada orang yang menganggap bahwa cinta dunia itu adalah bukan dosa besar, begitu. Mengapa? Karena saking cintanya kepada dunia sampai-sampai dalam masalah waris pun tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak pertanyaan yang telah masuk, dan coba kita jawab begitu ya, yang menandakan bahwa di sana banyak terjadinya pelanggaran hukum Islam terkait masalah waris ini. Di antaranya dalam masalah wasiat, ya, kemudian dalam masalah apa yang disebut hari ini dengan sebutan harta gunung gini dan lain sebagainya, yang mana kemudian itu mengakibatkan perpecahan di antara keluarga dan kerabat. Maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kemudian memahami, mempelajari hukum waris ini, ya, karena ini adalah bagian dari hukum Allah. Karena pasti kita akan mengalami hal ini, begitu ya. Kita perlu menggunakan aturan Allah, wajib menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah waris. Sehingga ya kita harus tahu, ya. Dan ini adalah sejalan dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allam al-faraid wa 'allamahun nas." Ya, maka kemudian kata Rasulullah, pelajarilah ilmu faraid, ilmu tentang waris, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisfu ilma wa huwa yunsa, kata Rasulullah, karena sesungguhnya ilmu waris itu adalah separuh dari ilmu wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan oleh orang. Jadi kalau kita lihat bahwa mempelajari ilmu waris adalah salah satu yang cukup urgent bagi kita ya untuk segera gitu. Walaupun mungkin tidak saat ini, tetapi pemahaman tentang waris harus kita miliki. Bahkan di sini ditegaskan di dalam hadis ini, wa huwa awwalu syai'in yunza. Nah, ini yang harus kita waspadai, bahwasanya kata Rasulullah, wa awwalu syai'in yunza, dan dia adalah yang pertama dari umatku yang akan dicabut. Ilmu yang pertama yang akan dicabut. Min ummati, dari umatku. Jadi kalau kemudian hari ini kita memahami fikih tentang sholat, ya, kita memahami fikih tentang zakat, tentang saum, ya, tetapi faktanya tidak banyak yang memahami tentang fikih waris. Nah, ternyata hadis ini benar, ya, bahwasannya adalah yang pertama kali akan dicabut dari umat Rasulullah SAW adalah ilmu tentang waris. Sangat sedikit sekali orang yang mewaris, dan bahkan karena sedikit yang memahami ilmu waris, orang begitu mudah dan gegabah dalam membagikan harta waris. Padahal kalau kita lihat di dalam An-Nisa ayat 13 dan ayat 14, ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sebuah peringatan yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu yudkhilun naran khalidan fiha, maka kemudian pasti orang itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, walahu adzabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yang sangat menghinakan. Dan ini tidak main-main. Ancamannya adalah ancaman neraka. Orang yang tidak mau membagikan harta waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kemudian kita menggunakan hukum Allah dalam masalah waris dan juga dalam masalah yang lain tentunya dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, maka kemudian Allah akan mengganjar kita, akan memberikan balasan kepada kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilu jannat. Yudkhilu jannat. Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, tajri min tahtihal anhar. Masya Allah. Pilihannya hanya adalah apakah
kita mau menghindari neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan hukum waris. Ya, dalam masalah pembagian waris. Tapi kalau kemudian kita bermaksiat kepada Allah, nauzubillah, jangan sampai itu terjadi, maka Allah mengancam kita dengan azab yang sangat pedih, yang mana yudkhilu nar, Allah akan memasukkan setiap pelakunya itu dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ya tadi kembali lagi kepada hadis awal yang tadi telah disampaikan, ta'allamal faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian kita membagikan harta waris, ya, sesungguhnya ada sejumlah kewajiban yang di dalam Islam yang harus dilakukan. Ya. Paling tidak ada 5 hal yang harus dilakukan sebelum harta waris itu dibagikan. Yang pertama adalah bagaimana memastikan harta milik mayit. Nah, ini yang penting, sangat-sangat penting. Karena kemudian hari ini kadang-kadang karena tidak memahami hukum Islam, ya, tidak mengetahui bagaimana misalnya asbabut tamaluk, ya, sebab-sebab kepemilikan, bagaimana kemudian pengelolaan kepemilikan di dalam Islam yang berkonsekuensi terhadap kepemilikan itu sendiri. Tidak pahamnya dalam masalah ini membuat harta itu menjadi bercampur aduk. Maka kemudian kita lihat, ya, saat ini banyak masalah-masalah waris yang ditanyakan, diantaranya adalah masalah harta gonogini. Harta gonogini artinya ada harta campuran antara suami dan istri, sehingga menjadi tidak jelas. Di dalam Islam harus jelas mana harta milik suami, mana harta milik istri, sehingga nanti pada saat dibagikan kepada ahli waris telah jelas. Ini harta suami sekian rupiah, misalnya kalau meninggal maka inilah yang dibagikan. Kalau seorang istri meninggal, dia meninggalkan harta sekian dan itulah yang kemudian akan dibagikan. Atau bisa jadi yang meninggal ini adalah seorang pejabat yang menggunakan fasilitas negara dan itu bukan harta miliknya. Maka ini pun tidak boleh diwariskan, ya. Karena sudah lama misalnya digunakan sehingga merasa bahwa itu adalah milik yang bersangkutan. Nah, ini adalah satu hal yang keliru. Atau kemudian karena pihak ahli waris tidak mengetahui bahwa itu adalah bukan milik dari si mayit, begitu. Maka harta itu harus jelas sejak awal, ya. Kalau kemudian harta ini meminjam, baik itu barang, ya, ataupun uang, maka perlu diberitahukan juga kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga terdekat, ya, agar kemudian harta itu kelak tidak menjadi harta sengketa, seolah-olah harta sendiri padahal dia adalah harta orang lain. Pembahasan tentang memastikan harta milik mayit ini bisa kita gali lebih dalam. Silakan bagi para pemirsa dan pendengar, kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Kita lanjut ke nomor 2 yang kemudian perlu dilakukan kata para ulama setelah memastikan harta milik si mayit adalah kemudian mengeluarkan harta mayit itu untuk biaya pengurusan si mayit, ya. Dari mulai misalnya mengkafani, ya, biaya untuk membeli kain kafan, kemudian biaya untuk katakanlah kalau memang diperlukan untuk menggali kuburan, ya, memerintahkan orang misalnya untuk menggali kuburan dan dibayar itu dengan tenaganya itu, maka itu pun harus dikeluarkan dari harta mayit. Jadi sebelum dibagikan waris, maka harta milik si mayit itu digunakan untuk mengurus jenazahnya dan juga untuk mengurus sampai dengan tuntas. Gitu. Nah, kalau kita lihat, ya, ternyata kadang-kadang orang ketika sudah mau meninggal maka dia sudah membagi-bagikan harta warisan itu, ya, dan sampai dia hartanya tidak bersisa. Kemudian dia menumpang kepada anaknya. Tidak seperti itu cara di dalam Islam, ya. Tidak ada numpang seperti itu kalau memang sebelumnya dia adalah memang memiliki harta, tidak dengan cara seperti itu. Bahwasanya kemudian nanti anaknya yang soleh kemudian pasti akan bantu, tentu saja begitu. Bahwasanya tetangga
yang baik juga pasti akan membantu. Insya Allah akan membantu. Begitu. Bahkan di dalam Islam, negara yang bertanggung jawab, negara yang menerapkan hukum Islam, andai kata pun keluarga, tetangga tidak mampu, maka pasti negara pun akan mengurus itu. Begitu. Tetapi selagi kemudian masih ada harta, maka harta itu mesti mampu untuk mencukupi biaya untuk mengurus dirinya sendiri, bahkan hatta sampai dia meninggal, sampai dia sempurna dikuburkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum dibagikan kepada para ahli waris, maka harta ini juga harus dibayarkan hutangnya terlebih dahulu. Ya, maka kalau kemudian berhutang, ya tentu hutang haruslah hutang yang halal, ya, karena ada juga hutang yang batil, ada hutang yang tabzir, ya, ada hutang yang sia-sia, ada hutang yang batil, di antaranya adalah hutang riba, ya, sebagaimana hari ini adalah sesuatu yang sangat marak sekali dalam masyarakat kita, karena memang negara membolehkan itu, negara membuat aturan tentang itu, negara membuat regulasi tentang itu. Hari ini ekonomi kita ribawi, dan ini adalah sebagaimana tadi disebutkan di awal, harta ini bisa berbahaya manakala kemudian harta tidak diatur dengan aturan Islam. Sehingga salah satunya ini adalah memicu transaksi-transaksi yang batil. Salah satunya adalah riba, hutang riba misalnya. Maka hutang di sini harus dibayarkan, ya, oleh harta milik mayit. Nah, kemudian setelah hutang-hutangnya dibayarkan, ya, diketahui, bahkan termasuk mereka yang tidak diketahui oleh ahli waris pun, ya, diumumkan terlebih dahulu, ya, sampai kemudian dirasa sudah cukup dan memang tidak ada lagi orang yang merasa memiliki piutang. Ya. Kemudian yang keempat, sebelum juga dibagikan waris, maka harus dibayarkan dulu zakatnya kalau memang ada. Ya, kalau memang ada tanggungan zakat, maka harus dibayarkan zakatnya. Kalau sudah misalnya mencapai haul dan nisabnya, maka wajib juga dibayarkan zakatnya. Dan yang kelima adalah wasiat. Wasiat di sini adalah juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum harta waris dibagikan. Dan mengenai wasiat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan aturan kepada kita bahwasanya nilai wasiat itu adalah maksimal 1/3, dan itu pun disebut oleh baginda Nabi Alaihi Wasallam dengan sebutan sepertiga itu sudah terlalu banyak, ya. Begitu setidaknya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya seolah-olah Nabi berkeberatan dengan angka sepertiga itu. Maka kalau bisa, ya kurangi dari sepertiga. Sepertiga itu adalah angka maksimal untuk wasiat. Dan kalau kita lihat, salah satu hikmah dari wasiat itu sendiri adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan untuk kita, ya, dengan kasih sayangnya, dengan maha alim dan maha halimnya, begitu, agar kemudian orang-orang yang bisa jadi, ya, mereka memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat, tetapi ketika meninggal dia adalah orang yang bukan ahli waris, maka jalannya adalah dengan mendapatkan wasiat. Di samping bahwasanya ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Gitu. Nah, untuk ahli waris bagian waris, untuk yang bukan ahli waris, seandainya dia ingin suatu saat memberikan hartanya kepada dia, misalnya katakanlah banyak juga di sekitar kita ada anak angkat yang hubungannya sudah sangat baik, hubungannya sudah sangat dekat sekali, dan kemudian dia ingin membagikannya, maka itu boleh, begitu, ya. Termasuk di dalam Islam, ya, kalau kemudian kita menggunakan contoh yang cukup ekstrim misalnya, karena di dalam Islam ada hijab bil wasfi, ya, hijab yang mengakibatkan orang itu terhalang dari waris, ya. Hijab bil wasfi disebabkan setidaknya karena 3 hal, ya. Karena perbudakan, jadi kalau salah satunya menjadi budak, maka kemudian putus, dia tidak bisa lagi menerima waris. Kemudian karena pembunuhan misalnya, dan juga karena perbedaan agama. Jadi misalnya karena orang tua melihat ini anaknya misalnya masih kafir, kemudian maka hukum adalah hukum.
dia bukan ahli waris, tetapi namanya orang tua, misalnya masih ingin memberikan hartanya, dia masih sayang kepada anaknya dan dia berharap bahwa anaknya juga kelak akan masuk Islam, maka boleh saja dari harta wasiat yang maksimal dari sepertiga itu diberikan kepada anaknya. Nah, adapun tadi sedikit menyinggung masalah hijabil fahsy, ada 3 setidaknya. Sebetulnya ada lagi sebab yang lain, misalnya karena perzinahan, ya nasab anak hasil zina juga terhalang, ya bukan ahli waris, dan juga karena li'an di antara suami istri, melaknat karena tuduhan berzina misalnya. Itu pun akan terhalang dari apa dari warisan gitu. Nah, maka kalau yang 5 poin ini sudah dilakukan dari mulai memastikan harta milik si mayit, kemudian biaya mengurus jenazah, kemudian membayar utang, membayar zakat yang sudah mencapai haul dan nisabnya, dan juga sudah melaksanakan wasiat, maka kemudian baru dibagikan dengan hukum waris sesuai dengan tuntunan di dalam Islam. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita pada saat ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang hukum waris itu sendiri secara detail. Siapa saja ahli waris itu, berapa bagian mereka, kemudian bagaimana kalau terjadi konflik perselisihan, bagaimana cara menuntaskannya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.